Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga dalam keadaan sehat ya, keadaan baik. Amin amin ya robbal alamin ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru lagi dari mata kuliah sistem operasi, yaitu kita akan membahas tentang proses namanya. Kemarin kita sudah membahas namanya struktur dari sistem operasi, dan sekarang kita akan membahas seperti apa proses dari sistem operasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, itu akan mempunyai roadmapnya gitu ya. Sistem operasi itu seperti apa sih, ya? Nah, kita akan bisa melihat seperti proses pada sistem operasi, kemudian kondisi dari proses tersebut. Nah, kemudian struktur data untuk mengolah proses. Nah, seperti apa strukturnya? Kemudian pembuatan proses. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kemudian ada penghentiannya, bloknya gitu ya. Kemudian ada kondisi atau pengecualian komunikasi antar proses. Jadi ada kondisi-kondisi pengecualiannya gitu. Kemudian proses yang saling bekerja sama. Nah, kita lihat kalau dari kita baca dari definisi dari proses gitu ya, secara tidak langsung proses merupakan program yang sedang dieksekusi teman-teman ya. Menurut Silberschatz ya, siapa ini namanya gitu ya. Suatu proses adalah lebih dari satu kode program yang terkadang disebut dengan text session gitu ya. Jadi satu proses itu kadang lebih dari suatu program gitu ya. Banyak proses kadang banyak program gitu. Nah, yang ketiga, proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah stak atau kumpulan untuk menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, maksudnya ini apa? Ingat, segala sesuatu yang kita jalankan di komputer kita, di laptop kita, itu kan melalui sistem operasinya. Nah, perintah yang kita klik-klik itu kan karena ada perantaranya, karena ada sistem operasinya. Nah, semua yang kita buka maupun aplikasi apapun itu, teman-teman, nah, itu semua tidak terlepas agar dia bisa jalan itu, bisa kita buka, itu ada instruksinya. Nah, yang menjalankan instruksinya itu adalah sistem operasinya, prosesnya gitu loh. Nah, jadi seperti itu, semua yang kita buka itu tidak terlepas yang dari namanya proses dari sistem operasi tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau kita lanjut, tugas dari sistem operasi terkait proses ini yaitu tugas utamanya adalah memanajemen proses ya. Dialah yang mengatur semua proses yang ada di balik CPU tersebut, di balik komputer tersebut ya. Walaupun tidak terlepas dari brainware-nya gitu ya, karena segala sesuatu yang akan dikerjakan sistem operasi ini adalah tergantung apa yang dikerjakan oleh brainware-nya sebenarnya, ya kan. Kita sebagai brainware, kita sebagai user yang gunain laptop ya, komputer gitu ya, kan kita yang neken-neken gitu ya, kita yang neken mouse-nya, kita yang neken keyboard-nya, kita yang buka ini itu segala macam. Nah, itu kenapa bisa terbuka kan karena ada yang menjembatani kita, ada OS-nya itu. Nah, bagaimana kita bisa buka Mozilla, bagaimana cara kita bisa membuka Microsoft Office misalnya, kalau tidak ada perantara seperti sistem operasi tadi, maka dialah manajemen prosesnya, dia mengatur semuanya gitu loh. Kemudian OS juga harus dapat mengeksekusi berbagai proses gitu. Ini maksudnya apa? Ya, segala sesuatu yang kita buka dia bisa mengeksekusinya gitu ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kalian bikin laporan, kemudian bikin tugas, bikin apa, dan kalian print ya. Bagaimana sistem operasi tahu bahwa ini perintahnya adalah print gitu loh. Bagaimana dia memerintahkan bahwa waktunya printernya itu bergerak gitu. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab dan proses dari sistem operasi. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya dan melindungi dari proses lain. Maksudnya apa? Setiap proses yang dilakukan itu berdasarkan alokasi sumber dayanya. Ya. Di saat misalnya printer yang berjalan, maka di situ ada instruksi untuk printer dan tidak terganggu dengan yang perintah-perintah lain. Yang namanya misalnya kalian hidupin musik ya, speakernya hidup, ya speaker tetap berjalan, yang print juga tetap berjalan. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengganggu proses lainnya, proses lain tetap berjalan gitu. Dia mengendalikan gitu ya. Seperti itulah sistem operasi. Kemudian mengelola agar proses untuk menyebar atau bertukar informasi ya.
mengelola agar proses untuk menyebarkan atau bertukar informasi. Nah, maksudnya apa? Ini bagaimana benar-benar semuanya itu bisa diproses oleh sistem operasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi, kemudian bagaimana di dalam balik proses itu dia bisa menyebarkan informasi. Maksudnya informasi bukan disebar gitu ya, tetapi bagaimana instruksi itu dipecah-pecah. Kemudian dikembalikan lagi. Agar apa dipecah? Agar kerjanya lebih cepat. Bayangkan aja bagaimana cara kalian download di IDM gitu loh. Ya kan? Coba kalian bandingkan kalian download dengan secara manual gitu ya, dengan menggunakan aplikasi IDM gitu. Pasti kalau IDM dipecah-pecah kan, dibagi-bagi partnya ya, per 100 MB per 100 MB. Kalau kalian misalnya download 5 GB misalnya, dibagi per berapa kali potongan dan dia sama-sama download, dipecah gitu, nanti digabungin lagi, di rebundling lagi, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian terakhir sinkronisasi antar proses ya, bagaimana proses itu tersinkronisasi ya. Kalau tidak sinkronisasi maka proses tidak akan berjalan gitu teman-teman gitu ya. Nah, seperti itulah tugas dari OS, bahwa tugas utamanya adalah manajemen proses. Semua yang ada di perangkat kita, apapun perintah yang kita bawakan dan bagaimana itu komputer itu bekerja, itu manajemen prosesnya, tanggung jawabnya adalah di sistem operasinya, dia mengendalikan semua gitu loh. Gitu kira-kira. Paham ya? Kita lanjut. Sistem kelola, ntar ya, saya matiin dulu nih. Sistem operasi mengelola eksekusi aplikasi. Nah, yang pertama, sumber daya disediakan di berbagai aplikasi ya. Setiap aplikasi itu mempunyai sumber daya yang bisa dikelola oleh sistem operasi, yang bisa dikendalikan, dimanajemenkan waktunya gitu. Prosesor digunakan bergantian oleh berbagai aplikasi ya. Bergantian. Nah, kenapa dia bilang gantian? Karena kita juga sebagai pengguna, user gitu ya, tidak semuanya juga kita akan bisa menggunakan secara serentak dalam 1 detik ya. Kalian buka semuanya dalam 1 detik ya enggak. Walaupun prosesor itu juga dalam persatuan 1 detik saja bisa memproses beribu-ribuan data gitu ya. Beribu-ribuan instruksi yang bisa diselesaikan. Tetapi kembali lagi seperti apa berandarnya. Dalam 1 detik kalian baru bisa buka apa gitu loh. Ya kan? Baru cuma klik start doang, belum masuk program instruksi ya. Detik kedua baru nyari, baru scroll gitu ya, mau cari apa misalnya ya kan, siapa tahu mau cari aplikasi Java misalnya kan, udah berapa kali detik gitu ya. Nah, itu tergantung dari usernya. Walaupun kemampuan dari hardwarenya komputer sekarang udah sangat luar biasa gitu ya, tapi terlepas dari usernya, seberapa cepat usernya mengerjakan segala sesuatunya ya dari program tersebut ya. Karena kan nggak mungkin selama kita user kan dalam 1 detik apa sih yang baru kita buka ya, paling baru nafas gitu ya. Nah, nggak pernah kita kejadian kita buka langsung dalam 1 detik kebuka semuanya, ini, wah seberapa cepat anda gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian prosesor digunakan secara bergantian. Nah, karena yang tadi itu maksudnya. Prosesor dan perangkat I/O dapat digunakan secara efisien ya. Karena OS sistem operasi dapat mengelola, maka dia bisa menggunakan perangkat I/O secara efektif dan efisien. Ya, tergantung dari bagaimana prosesor itu bekerja. Perintah-perintah apa yang diberikan ya. Walaupun data itu perintahnya dari RAM ya, data itu kan RAM disimpan sementara di RAM, baru malah masuk ke prosesor ya. Itu kan dibalik itu ada softwarenya. Kenapa itu bisa terjadi, datanya itu perpindahan antara hard disk ke main memori ya, ke RAM-nya, kemudian masuk ke prosesor. Kenapa? Karena ada OS-nya yang mendalikan, perangkat lunaknya ya. Perangkat lunak lah yang memerintahkan gitu loh. Nah, di atas OS ini siapa yang memerintahkan? Ya kita sebagai user yang menggunakan di depan laptop, di depan komputer. Nah, gitu teman-teman gitu ya. Paham ya? Seperti itu ilustrasinya. Proses suatu program yang sedang dieksekusi ya. Namanya proses pasti yang sedang berjalan, yang sedang dieksekusi. Bagian program yang berjalan pada komputer. Nah, entitas yang dapat diatur dan dieksekusi oleh prosesor ya. Jadi entitas ini dapat diatur dan dieksekusi oleh prosesor. Ingat prosesor apa? Prosesor adalah otaknya teman-teman ya. Otaknya dari sebuah komputer. Sederhana. Prosesor itu adalah otaknya. Ya, kenapa? Karena dialah yang mengendalikan, karena dialah sebagai pengelolanya gitu ya.
bagaimana hitungan-hitungan bisa, bagaimana proses itu bisa gitu, bagaimana instruksi itu bisa dilakukan gitu loh, ya kan, prosesor gitu ya. Kemudian yang terakhir, bagian kecil dari aktivitas yang ditandai dengan eksekusi dari rangkaian instruksi atau state side ini dan hubungan dengan sekumpulan instruksi sistem ya. Jadi di dalam itu banyak rangkaian instruksi teman-teman ya, banyak kumpulan-kumpulan instruksi yang berjalan secara bersamaan sebenarnya gitu. Ini bisa kalian lihat ya, kalau misalnya apa namanya, walaupun kita menjalankan aplikasi itu satu-satu ya, paling banyak paling 3 gitu ya, Winem misalnya sel berjalan gitu ya, buka browsing gitu ya, buka laporan gitu ya. Nah tapi dibalik itu sebenarnya banyak instruksi-instruksi yang dijalankan gitu loh teman-teman, banyak yang dijalankan tanpa kalian harus mengganggu-ganggu dulu gitu, tanpa harus kalian buka apa-apa. Dimana kalian bisa lihat aja, misalnya kalian hidupin laptop kalian terus udah hidup dia ya, udah hidup terus kalian lihat aja apanya, text manajernya, coba kalian lihat prosesnya ya. Walaupun belum kalian kerjakan apa-apa itu teman-teman ya, belum kalian kerjakan apa-apa kan kelihatan dia udah bekerja. Itu RAM yang 4 GB tapi tinggal setengahnya doang gitu loh, ya kan. Bukan berarti yang belum kita kerjain otomatis ini RAM belum bekerja sama sekali gitu ya, masih 0% gitu ya, tapi dia udah berjalan 50%, 60% lah. Ini berjalan kok bisa berjalan gitu ya, kan saya belum jalanin apa-apa. Nah ingat teman-teman, kalian hidupin laptop itu sudah jalan sistem operasinya. Bagaimana sistem operasi bergerak? Berarti ada instruksi sistem operasi juga yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang harus tetap standby berjalan. Dan lihat di prosesnya, lihat nanti ada di situ prosesor udah berjalan apa belum ya, lihat seperti apa RAM-nya, dan kemudian bisa kalian lihat apa-apa aja instruksi yang berjalan di situ, banyak sekali tanpa kalian menjalankan apa-apa ya kan. Nah itu seperti itu kira-kira. Nah kita lanjut, program versus proses ya. Kalau kita lihat perbedaannya komponennya, kalau program itu berisikan instruksinya, kalau prosesnya ya instruksi tersebut yang dijalankan gitu loh ya. Keberadaan program ya biasanya disimpan secara nyata di ruang penyimpanan kita gitu ya, bisa di hard disk ya, kalian simpan filenya. Kemudian bisa jadi misalnya file ini adalah file software gitu ya, kemudian kalian install, berarti file yang udah kalian install tadi akan tersimpan di partisi C nya gitu ya. Kemudian prosesnya ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Maksudnya apa? Nyatanya itu pas aplikasi atau program ini kalian jalankan, kalian buka gitu loh, otomatis instruksinya akan ada berada di main memorinya, di RAM-nya. Sementara kalau misalnya ada proses pengolahan, otomatis akan masuk ke prosesornya. Nah proses itu namanya. Sifatnya kalau misalnya program statis pasif yang terletak pada satu file ya, kalau kita nyimpannya di mana misalnya ya, nyimpan entah di hard disk partisi D, di E atau di C gitu ya. Kalau misalnya proses dinamis dan dia aktif karena dia keadaannya tereksekusi. Kenapa? Karena dia aktif teman-teman. Kalian buka Microsoft Office otomatis instruksinya sudah aktif gitu loh. Nah seperti itu kira-kira ya, seperti itu kira-kira. Kemudian seperti ini proses dan sumber daya, P1, P2 dan P selanjutnya adalah segala proses-prosesnya gitu ya. Dan bagaimana proses-proses ini juga semuanya terhubung gitu ya, terhubung kepada sumber dayanya, mau itu prosesornya kah, mau itu RAM-nya kah, mau itu port IO-nya kah gitu ya, mau itu scannernya, mau itu kameranya, mau itu printernya gitu. Dan semua program-program itu akan terhubung seperti yang terlihat pada gambar ini gitu. Proses satu aja misalnya seperti ini, itu bisa dia mungkin aja di proses ini dia perlu pengolahan data, diolah, kemudian barulah ditampilkan mungkin ke monitornya, barulah dilihatkan mungkin diprintkan ke printernya gitu ya. Seperti itu juga P2 mungkin berada masih pada RAM-nya, memorinya, kemudian bisa kita lihat dari monitornya gitu loh ya. Apa itu contohnya? Masih di memori tapi udah lihat di monitor. Contohnya aja kalian udah bikin buka Microsoft Word gitu ya, kita contohnya yang paling sederhana aja terus gitu ya, Word aja terus ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian paham. Nah maksudnya gimana, Word yang kalian buka itu belum kalian simpan, tapi kalian udah kalian ketikkan satu halaman misalnya, tapi belum kalian simpan guys ya, belum kalian simpan, otomatis mati lampu, hilang kan. Nah, hilang itu berarti posisi yang kalian bikin sepanjang itu satu halaman itu posisinya baru di sini nih, belum kalian simpan gitu loh.
Nah, harusnya kalian simpan, bisa jadi nanti disimpan for IO control dari hard disknya, media penyimpanannya. Kenapa? Karena kita belum simpan gitu ya, makanya dia menjadi penyimpanan sementara. Biasanya posisi seperti itu posisinya masih di pada memori, main memori di RAM-nya gitu, seperti itu. Kita lanjut. Elemen pada proses. Yang pertama ada yang kode program, yang kedua kumpulan data, ya. Kemudian nomor atribut yang mendeskripsikan kondisi proses. Ini maksudnya apa? Setiap program itu ada kode programnya yang dijalankan apa? Instruksi-instruksinya tadi maksudnya gitu ya. Kemudian ada kumpulan data apa yang sedang diprosesnya dari program tersebut gitu. Yang ketiga, ada nomor atribut untuk mengetahui ini program sedang berjalan guys gitu loh ya. Jadi maksudnya di dalam ini tuh ini bagaimana programnya sedang berjalan, berarti harus ada nomor atributnya. Ibarat atribut ini identitasnya gitu loh. Kalian kan sudah pernah belajar basis data dulu ya, yang menentukan bahwa mana atribut, mana entitas, mana relasi. Nah ayo itu lagi ngapain kalian tuh waktu itu? Pasti lagi belajar ERD ya, entity relationship diagram. Bagaimana suatu entitas itu dikenal, maka butuh yang namanya atribut. Nah seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Elemen proses atau runningnya gitu ya. Sebenarnya elemen-elemen di proses itu banyak. Ada identifier, ada state, priority, program counter, memory pointer, konteks data, IO status info, accounting info. Proses runningnya banyak seperti ini. Kalau kita lihat satu demi satu, nah misalnya identifier ya, sebuah indikator yang unik yang diasosiasikan dengan proses untuk membedakan hal tersebut dari semua proses lain. Maksudnya apa? Proses itu banyak. Jadi perlu adanya identifikasi, identifikatornya, identikator apa sih ini? Identikator ya, itulah intinya ya. Maksud pembeda antara proses ini dengan proses lain agar tidak ambigu gitu loh, agar tidak menimbulkan debat gitu. Jadi setiap proses yang berjalan itu harus ada pembedanya, harus ada yang membedakannya, harus ada yang uniknya gitu loh, agar tahu ini proses ini proses ini proses A, ini proses B gitu kira-kira. Kemudian stage ya. Jika proses sedang dieksekusi sekarang, maka proses tersebut sedang berada pada stage running. Stage running adalah kumpulan dari program yang sedang berjalan atau yang akan berjalan, teman-teman ya. Jadi semua yang kita perintahkan itu akan ditaruh dulu stage ini. Maksudnya akan ada antrian dulu menyelesaikan yang mana dulu. Nah, kenapa kalian ada RAM? Karena apa? Karena program instruksinya itu banyak yang kita jalankan, makanya butuh yang namanya RAM sebagai antriannya, taruhnya di situ dulu. Penjembatan sementara sebelum masuk ke prosesor. Nah, seperti itu kira-kira. Priority. Level prioritas bergantung pada proses lainnya, ya. Maksudnya di sini adalah mana yang akan diprioritaskan dan kemudian dari program tersebut mana yang bergantung ke proses lainnya, instruksi lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian program counter. Program counter adalah stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya. Jadi ibaratnya ini adalah instruksi-instruksi yang sudah diproses kemudian masuk ke proses selanjutnya gitu loh. Memory pointer. Petunjuk alamat memori yang digunakan proses ya. Maksudnya memory pointer adalah petunjuk alamatnya memori pada saat diproses. Mau dikemanakan lagi ini instruksi gitu loh. Ya kan? Kemudian konteks data merupakan data yang digunakan dan ditampilkan pada register di dalam prosesor ya selama proses dijalankan. Maksudnya apa? Ini adalah peralihan yang dimana data instruksi tadi yang berada di RAM tadi, ini kebayang ya, di RAM kemudian udah masuk ke prosesor dan diproses teman-teman ya. Nah disinilah posisinya yang namanya disebut dengan konteks data yang merupakan data yang digunakan untuk ditampilkan pada register. Nah ingat di dalam prosesor itu ada pembagiannya, tidak hanya prosesor doang kan ya, ada ALU, ada CU dan register. Nah seperti itu. Register adalah media penyimpanan sementara pada prosesor teman-teman ya. Sama prinsipnya sama seperti memori. Memori adalah media penyimpanan sementara ya, kita kenal seperti itu RAM. Tetapi di prosesor juga ada ya, ada yang namanya disebut dengan register, media penyimpanan sementara yang terletaknya pada prosesor, yang mana itu biasanya berhubung masih dalam pemrosesan datanya gitu loh. Seperti itu.
For I/O status informasi termasuk juga outstanding I/O request device-nya, ya ini maksudnya adalah instruksi-instruksi yang kemana mau diarahkan yang setelah diproses. Maksudnya bisa jadi ini mau ditampilkan ke monitor lagi, bisa jadi request selanjutnya adalah di print gitu ya. Nah seperti itu, bisa jadi ingin menampilkan kamera gitu, instruksinya seperti itu. Accounting informasi termasuk total waktu prosesor yang digunakan. Nah, ini maksudnya dalam satu proses atau instruksi itu berapa waktu yang digunakan, berapa lama ya. Biasanya ya paling 0,000 second gitu ya. Karena prosesor pasti cepat kerjanya ya. Satu detik aja udah beribuan data yang diproses gitu loh. Bagaimana kalau kita hitung satu-satu dari ribuan tersebut? Berapa 0,0 berapa gitu ya secondnya gitu ya. Saking cepatnya prosesor atau otak ini bekerja gitu loh. Proses control block. Nah, ini adalah informasi yang terdapat pada list sebelumnya disimpan pada sebuah struktur data. Seperti itulah maksud dari uh, proses running tadi ya, banyak elemen-elemennya dan inilah penjelasannya seperti itu. Kita lanjut, kalau kita lihat dia akan seperti ini nih teman-teman ya, ada identifier, state, priority, program, counter ya. Proses control block berisikan elemen proses, dibuat dan dikelola oleh OS. Jadi semuanya yang ada ini, elemen-elemen ini itu OS, sistem operasi yang mengendalikan semua teman-teman gitu ya. Semuanya berjalan karena adanya sistem operasi, karena dia memproses, yang mengendalikan semuanya. Makanya tidak salah kita bilang bahwa sistem operasi itu adalah sistem operasi induk. Kenapa? Karena dia wadahnya. Tanpa adanya dia, kalian nggak akan mungkin menjalankan semua program yang berisikan instruksi-instruksi, karena program aplikasi yang kalian gunakan itu isinya instruksi ya. Dia mengenal bagaimana dia jalan itu karena ada instruksinya di balik dari aplikasi-aplikasi tersebut. OS dibuat dikelola oleh OS, dapat mengelola sejumlah proses seperti itu. Trace pada proses. Karakteristik proses tunggal ditunjukkan dengan kumpulan list, rangkaian instruksi yang dieksekusi. Kumpulan rangkaian instruksi itu disebut trace, teman-teman ya. Dispenser merupakan program kecil yang memindahkan pengelolaan prosesor dari suatu proses ke proses lainnya. Ini seperti apa contohnya dispenser ini ya. Nah, kalau kita lihat nih di bagian tampilan ini nih teman-teman nih ya, nih. Nah, dia di sini ada ruang sisanya nih, di sini dispensernya ya. Gunanya apa ruang sisa itu? Ya gunanya yang tadi yang disebutkan di sini, merupakan program kecil yang fungsinya memindahkan atau mengelola proses dari satu proses ke proses lainnya. Ibaratnya harus ada ruang kosongnya nih sedikit gitu, jangan sampai penuh semua satu ruang penyimpanan gitu. Agar apa? Agar ada ruang kosong sedikit yang gunanya adalah ini tadi, perpindahan pengelolaan gitu loh ya. Ini pernah nggak kalian melihat itu di, misalnya itu saya ilustrasikan di sini ya, nih di sini kalian pernah instalasi Windows. Bagi kalian yang udah pernah instalasi, pernah kalian melihat seperti ini nih, waktu instalasi, waktu pembagian partisi ya kalian hapus semua partisi C, partisi, oke. Kalian hapus semua partisi C, partisi D, partisi E jadi satu dulu ya kan. Kemudian pas kalian bikin lagi yang baru new partisi ya kan, kalian bikinlah partisi C dengan kapasitas segini, misalnya 100 GB. Kalian bikin partisi D adalah 100 GB. Partisi E adalah karena mungkin harddisknya 500 GB ya, kalian bikin 100, 100, 300. Nah, tapi kalian tidak akan pernah menjadi 300 ya kan, pasti kalian hanya bisa bikinnya tinggal 250. Pernah nggak waktu kalian bikin itu otomatis di atasnya sudah ada bagian yang sudah menggunakan memori tersebut. Terkadang dia menggunakan 150 MB atau 200 MB. Kalian tahu nggak ini posisinya ngapain ini? Ini ngapain ya? Saya udah hapus-hapus tapi ini nggak berubah-berubah dan otomatis ada terus nih. Ada nggak mikir seperti itu? Nah, kalau kalian ada mikir seperti itu dan kerasa itu seperti itu, nah inilah gunanya. Apa gunanya dispenser tadi? Yaitu adalah harus ada ruang kosong untuk mengelola kalau ada perpindahan-perpindahan. Jadi jangan dipaksakan untuk penuh media penyimpanan tersebut gitu loh. Bayangin aja handphone kalian.
Handphone kalian kalau misalnya udah penuh kapasitasnya pasti nge-lag ya, pasti tegang tuh HP kalian ya, udah pasti ya. Makanya HP juga nggak boleh penuh guys ya, dia butuh ruang kosongnya ya. Kalau dia penuh pasti dia langsung tegang tuh HP kalian. Coba aja penuhin aja, coba install aja sampai penuh, setelah itu tegang tuh HP kalian. Nah seperti itu kira-kira. Nah inilah maksudnya, ini maksudnya teman-teman, seperti itu, paham ya? Kita kembali lagi. Nah ini contohnya tadi ya, ini contohnya tadi. Kita lanjut lagi. Mekanisme proses ada 3: multi-programming, multi-processing, dan distributed processing. Seperti apa ini maksudnya mekanisme proses ini? Mekanisme proses yang pertama, multi-programming, adalah manajemen banyak proses di satu komputer. Jadi ibaratnya satu proses, satu komputer, satu proses bisa dijalankan oleh satu komputer. Intinya sih gini guys ya, intinya seperti ini. Program itu dijalankan tidak bisa secara bersamaan gitu loh ya. Program itu banyak tapi jalankan instruksinya satu gitu loh. Nah ini biasanya terjadi pada sistem operasi yang ini, yang biasanya seperti ini, Windows yang awal-awal dulu ya, Windows 30, Windows NT ya, Windows 2 gitu ya. Nah seperti ini nih ya, ini contohnya program satu saat. Nah maksudnya program satu saat ini ya seperti tadi, satu program yang jalankan ya satu instruksi, selesai itu dulu baru masuk program satu lagi gitu loh ya, belum bisa untuk multi processingnya gitu. Kemudian selanjutnya meningkat lagi sistem operasi ini kemampuannya, namanya adalah multi processing, yaitu manajemen banyak proses di satu program, di satu komputer. Maksudnya di sini sudah mulai banyak proses yang bisa dikerjakannya dari OS yang di sini gitu loh guys ya. Di sini ada Windows NT, Unix ya, Linux ya, multiprocessing gitu ya. Yang penting kita gunakan Windows XP, Windows 7 ya, kan sudah multi dia. Nah seperti itu. Kemudian ada distribusi ya, distributed ya. Nah itulah tulisannya ya, kacau bahasa Inggris saya tuh ya. Manajemen banyak proses di anak sistem komputer yang tersebar pada jaringan. Kalau ini sudah masuk ke jaringan teman-teman. Ini contohnya seperti ini nih, bagaimana sebuahnya bisa berjalan seperti UTBK. UTBK itu seperti itu, bagaimana di depannya itu ada server, aplikasinya ya untuk servernya, untuk mengendalikan klien yang ada di ruangan tersebut gitu loh. Jadi secara bersamaan tapi bisa terkontrol gitu loh, dan berjalan secara bersamaan, dan aplikasi yang digunakan sama masalahnya ya, klien gunakan itu, server juga gunakan aplikasi UTBK juga gitu loh. Jadi secara bersamaan dia berjalan gitu. Sudah menggunakan sharing gitu, prosesnya udah menggunakan beberapa perangkat dan berjalan secara bersamaan seperti itu. Lanjut lagi. Nah kemudian ada jenis dari kondisi proses diagram ya. Ini adalah jenis-jenis kondisi pada sebuah proses di dalam komputer kita teman-teman, yang dikelola oleh sistem operasi. Kita lihat satu demi satu. Kembali lagi ya. Yang pertama ada two step process diagram, ada three step process diagram, ada five step process diagram. Ada lagi, ada lebih banyak lagi malah ya. Tapi ini yang sederhana. Terus ini seperti apa ilustrasinya teman-teman di dalam komputer kita, di dalam OS yang memerintahkan program yang kita gunakan misalnya. Misalnya program kita jalankan, kita buka salah satu. Nah, itu posisinya itu akan di sini dulu, dia akan siap-siap dulu teman-teman. Masuk ke dalam sebuah CPU, OS memerintahkan, mengendalikan bahwa ada instruksi nih dari user yang harus kalian kerjakan nih, hardware gitu loh intinya ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya ini udah oke, maka akan dikirimkan, posisinya akan dikirimkan, dan berjalanlah dia program tersebut ya. Andai kan program itu selesai dijalankan dan sesuai tujuan, maka ya keluar dia, tampillah dia gitu ya. Tapi ada yang program itu di sini sudah mulai udah ngantri, pas dia kirim nih, tapi dia tidak berjalan, pos malah kembali lagi. Nah ini instruksi seperti apa contohnya? Ini adalah instruksi yang kalau misalnya pos atau misalnya runningnya lama, bisa jadi dia seperti not responding itu loh teman-teman, yang kalian bisa ketemu ya, aplikasi-aplikasi dia not responding gitu ya. Nah itu berarti dia lagi ada proses gitu loh. Di sini lagi ada proses, atau mungkin ada debug instruksinya gitu loh.
modul-modulnya masih debug, diproses lagi, kembali lagi di sini, kemudian diulang lagi gitu loh. Nah, barulah dijalankan kembali gitu. Nah, seperti itu. Two step proses diagram ya. Kalau misalnya 3 proses, nah ini biasa agak lebih kompleks ya, ibaratnya ini lebih aja datanya gitu loh. Prosesnya itu lebih dari beberapa program aja gitu ya. Masuk datanya misalnya dari sini, ready dong. Nah, dikirimkan datanya, oke running. Kalau misalnya selesai maka selesailah dia ya. Tetapi terkadang program atau instruksi yang kita masukkan dia butuh yang namanya IO requestnya. Ini maksudnya apa? Bisa jadi yang kalian jalankan di sini kemudian dijalankan adalah misalnya musik gitu ya, lagu gitu ya. Otomatis dia butuh IO ya, nunggu dulu di sini. Dia ingin mencari perangkat untuk memutar suara gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian nunggu dulu, dicari dulu misalnya perangkatnya terhubung nggak perangkatnya ini gitu loh ya. Terkadang yang namanya komputer belum tentu yang ada namanya speaker teman-teman, tapi kalau laptop kan biasanya udah terintegrasi gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya di komputer kan terkadang tidak kita colok itu speakernya, maka dia nyari dulu. Kalau misal ketemu, oke ready dan diputar lah, jalan lagi ke sini bahwa speaker itu udah berjalan gitu loh, maka sesuai dia sampai tujuannya gitu loh. Nah seperti itu ya. Kemudian ada yang program-program selanjutnya berjalan lagi di sini, kalian perintahkan jalan, tetapi jalannya butuh waktu lama, akhirnya time off dia. Ini sama seperti proses not responding tadi, kembali lagi diproses lagi, baru dijalankan lagi. Tak taunya yang dijalankan di sini ternyata kalian buat laporan dan kalian butuh print gitu ya. Ternyata dia butuh request lagi, ada nggak perangkatnya, terhubung nggak perangkatnya di komputer ini, dicari dulu gitu loh. Oke, udah cari ketemu, printernya udah aktif, misalnya Epson berapa atau Canon berapa gitu ya, dijalankan kembali. Dijalankanlah itu yang namanya printer ya, di print lah di sini, kemudian hasilnya kan jadi. Nah seperti itu kira-kira stepnya program. Kalau 5 ya kan seperti itu, ini dibaca aja ya. Nah sepertinya kali ini kita baca itu sama seperti ilustrasi yang saya jelaskan barusan gitu. Nah kalau kita lihat seperti inilah tampilannya gitu ya. Kalau di dalam programnya itu, kalau tadi kan seperti bagannya, ini nanti seperti ini. Di sini kita masukkan gitu ya. Kemudian ada antrian, makanya di sini ada antriannya gitu loh. Dia menunggu apakah di sini lagi berjalan apa udah selesai gitu. Kalau misalnya udah selesai yang di bagian pemrosesan di prosesor, barulah masuk ke dalam. Kalau misalnya udah tujuannya benar, maka selesailah dia. Tetapi kalau dia misalnya membutuhkan sesuatu seperti tadi, seperti di sini tadi, membutuhkan sesuatu, maka dia akan kembali lagi. Dia membaca, ternyata dia butuh sesuatu gitu loh. Baru kembali lagi dan dijalankan kembali. Ya, paham ya, ilustrasinya mah sama gitu ya. Kalau jika misalnya programnya itu, instruksinya itu masih ada kesalahan atau debug, maka waktunya juga udah habis, maka dia akan kembali dan dia akan masuk antrian lagi, akan proses lagi gitu loh. Seperti itu kira-kira ilustrasinya. Ini yang 2 antrian. Kalau 3 antrian maka akan seperti ini teman-teman gitu ya. Akan banyak juga, ini programnya udah banyak. Kemudian di sini karena kondisinya banyak ya, di sini dia butuh misalnya di sini program pertama misalnya ya, program pertama belum lengkap gitu ya, belum siap, kembali lagi dia ke antrian. Masuk lagi program 2, misal program 2 udah diproses, ternyata dia butuh apa namanya perangkat IO-nya gitu ya. Mungkin kalian dengar musik gitu di sini ya, butuh dibaca dulu di sini, dicari lagi di sini perangkat speakernya terhubung apa enggak gitu loh, baru dijalankan kembali, baru selesai ya kan, seperti itu. Kemudian di sisi yang bersamaan ternyata kalian buka misalnya VLC, kalian lagi nonton film juga, mau buka film juga gitu misalnya, nonton film juga, berarti dia mau mencari media, monitornya juga ngaktifin ya kan, kemudian diaktifin juga speakernya gitu ya, suaranya juga doubling nih ya, suaranya kan pernah kalian dengar ya, Winamp hidup, video juga hidup kan, suaranya jadi 2 di dalam speaker itu. Nah sama seperti itu. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian kalian misalnya dan posisi yang samaan kalian misalnya main game gitu ya, kalian buka aplikasi game gitu ya, main game kalian di sini, otomatis sebelum dia proses dia akan menanya dulu, mencari dulu nih yang cocok untuk aplikasi ini apa. Otomatis dia biasanya mencari pilihan adalah grafisnya yang diminta ya kan, grafis tuh yang dicari ya. Grafisnya biasanya kalau misalnya 2 tuh laptop kalian ada Intel dengan Nvidia, pasti dia akan memilih dulu, akan proses kalian mau milih yang mana gitu ya. Nah seperti itu, dia cari dulu perangkat IO nya, kembali lagi dirilis gitu. Nah seperti itu.
Kemudian kalau kita lihat, nah 5 stage process. Nah ini sama teman-teman, hanya saja lebih kompleks. Nah tergantung dari seperti apa program yang kalian masukkan sebanyak apa, dan dia akan kompleks. Sebenarnya sih penambahan saja dari step ketiga. Kalau misalnya ini 3 proses, kalau 5 ya lebih banyak lagi sih kesininya gitu. Sebenarnya ini sama gitu ya. Sama ini teman-teman, misalnya program new, kemudian dia udah masuk ke dalam antrian atau dia langsung masuk siap, kemudian dia di running. Kalau misalnya tidak terlalu banyak diolah, tidak perlu banyak pemrosesnya, ya udah selesai. Kalau misalnya butuh, ya berarti dia ada event-eventnya. Ya, contohnya seperti tadi, bagaimana nanti dia mencari perangkat ini, OS mencari perangkat speakernya, mencari perangkat ini sesuai dengan kebutuhan dari instruksi yang dibaca gitu loh. Nah, seperti itu. Paham, teman-teman? Seperti itu ilustrasinya. Paham ya, saya kira paham lah setidaknya. Ya, makanya kenapa program itu, oh, kenapa dia Pak, dia ada net responding ya, kemarin kita udah bahas ya, karena dia lagi memproses. Terkadang ada debug di sini pas ready, karena dia belum selesai, belum siap, makanya kembali lagi. Nah di saat responding dia mengantri itu, dia lagi memproses sebenarnya gitu ya, mencari yang kurang-kurang tadi di dalam gitu, seperti itu. Dan itulah kenapa OS itu disebut sebagai pengendali, manajemen proses ya. Dan juga dia pengendali, tidak hanya proses, mengendalikan segala sesuatu bisa dia ya. Kenapa? Contohnya aja, sistem operasi kita itu juga udah dibagi kan. Contohnya ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, maksudnya apa? Di situ OS itu juga ngerti gitu loh. Pas saat kalian instalasi suatu aplikasi atau software gitu ya teman-teman ya. Kalian install itu misalnya. Terkait di situ kadang langsung bilang bahwa di situ langsung ada notifnya gitu ya, dibilang bahwa ini tidak bisa kalian lanjutkan kalian jalankan gitu. Kenapa? Karena aplikasi ini bitnya 32, sedangkan OS kalian ini ada 64 ya, terkadang dikasih tahu gitu. Tetapi ada juga beberapa aplikasi yang bisa kita jalankan di bit 64 pada aplikasi-aplikasi bit 32 ya. Bisa juga, banyak beberapa yang bisa dijalankan ya. Makanya kenapa dia menjadi program file 68, kalau 86 ya, 86. Kalau kalian misalnya lihat di partisi C itu kan ada program file, kemudian ada file program 86. Nah itu adalah aplikasi-aplikasi yang kalian install yang bit 32 sebenarnya, yang bisa juga diinstalkan di bit 64 ya. Tetapi ada beberapa aplikasi yang benar-benar tidak bisa gitu guys ya, seperti itu. Nah seperti itulah aplikasi sistem operasi bisa memanajemen dan memproses gitu, dia bisa mengendalikan semuanya gitu teman-teman. Paham kira-kira? Nah seperti itulah ilustrasinya, bahwa sistem operasi dia adalah mengendalikan semuanya gitu. Ada lagi nggak sih ini? Wow, udah nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Baik, jelas kira-kira ini materinya. Semoga jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas, silahkan diulang lagi gitu ya. Nah, silahkan diulang lagi. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nanti, itu silahkan di komen aja di bawah ya. Komen aja di bawah. Kalau serasa cukup ya, karena juga sudah habis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.